Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis data layanan kesehatan yang kami dapat, yaitu analisis data layanan kesehatan di Kabupaten Bantul. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Fadila Mutiara Edlin. Nama saya Ernest Tambayong. Nama saya Fausta Aisy Suroya. Nama saya Emaril Zariusman. Nama saya M. Fajar Bahtiar. Baik, setelah perkenalan dari masing-masing anggota kelompok kami, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Fajar Bahtiar. Baik, langkah penyajian data. Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang telah diberikan, yaitu dalam kasus ini kami mendapat topik seputar layanan kesehatan. Yang kedua, mencari data informasi melalui Dinas Kesehatan. Ketiga, memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel yang dibuat di Excel. Keempat, kami lalu mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kelompoknya. Yang kelima, mengkategorikan fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul. Yang keenam, memisahkan data indikator layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul. Yang ketujuh, memisahkan data indikator pelayanan kesehatan yang ada di dalam tabel menjadi bagian masing-masing seperti NDR, GDR, POR, BTO, TOL, dan ALOS. Yang kedelapan, memberikan Yang ketujuh, mencari data pusat yang terpercaya agar dijadikan perbandingan ideal atau tidaknya data yang ada di dalam Kabupaten Bantul tersebut. Yang kedelapan, memberi saran dan rekomendasi. Yang sembilan, memeriksa kembali data yang ada agar tidak adanya kekeliruan. Berikutnya data layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah di Indonesia juga memiliki berbagai rumah sakit yang berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada penduduknya. Analisis data tentang indikator pelayanan kesehatan rumah sakit di Kabupaten Bantul menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Data mengenai indikator pelayanan kesehatan rumah sakit ini menjadi penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang telah diberikan dan sebagai dasar untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi dari data fasilitas kesehatan yang kami dapat itu terdapat rumah sakit umum yang berjumlah 11, rumah sakit khusus yang berjumlah 5, rumah sakit rawat inap yang berjumlah 16, puskesmas non rawat inap 11, puskesmas keliling 21, puskesmas pembantu 48, klinik Pratama 76, klinik utama 5, tempat praktik mandiri dokter 148, tempat praktik mandiri dokter gigi 71, tempat praktik mandiri dokter spesialis 8, tempat praktik mandiri dokter bidan ada banyak yaitu 170, kemudian tempat praktik mandiri dokter perawat 3, unit transfusi darah dan laboratorium kesehatan 1, usaha kecil atau mikro obat tradisional ada 20, apotek 153, dan terakhir toko obat ada 5. Akses dan mutu kesehatan pelayanan RS. Untuk meningkatkan kesehatan tidak hanya dilakukan langkah-langkah pencegahan dan promosi, tetapi juga perlu tindakan pengobatan dan pemulihan. Rumah sakit berperan sebagai tempat pelayanan medis yang tidak hanya menyediakan pengobatan, tetapi juga rehabilitasi. Mutu pelayanan rawat inap diukur menggunakan Gross Death Rate atau GDR dan Net Death Rate yaitu NDR, yang menghitung rasio pasien yang meninggal dalam periode tertentu setelah keluar dari rumah sakit. GDR mengukur angka kematian kasar per 1000 pasien, sementara NDR mengukur angka kematian setelah minimal 40 jam dirawat per 1000 pasien. Kemudian ada indikator pelayanan kesehatan di rumah sakit Kabupaten Bantul tahun 2022. Yaitu tahun 2020 tempat tidur ada 1.220, pasien keluar hidup plus mati itu 70.501, BOR 45,24, BTO 57,79, TOI 3,46, dan ALOS 2,68. Kemudian pada tahun 2021 jumlah tempat tidur 1.306, keluar hidup mati ada 55.345, BOR 39,4,
BTO 42, TOI 5, ALOS 3. Kemudian pada tahun 2022 jumlah tempat tidur ada 1.351, pasien keluar hidup plus matinya ada 61.191, BOR 61.191, BTO 45, TOI 5, dan terakhir ada ALOS 3. Oke, berikutnya standar kesehatan. Dapat dilihat dari grafik di atas. Menurut data yang ada di atas, bor rumah sakit pada tahun 2022 mencapai 61,2%, sesuai dengan standar ideal Kementerian Kesehatan yang berkisar antara 60 sampai 85%. Bor yang rendah menandakan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit, sedangkan bor yang tinggi lebih kurang 85%, menunjukkan kebutuhan akan pengembangan atau penambahan tempat tidur. Dan slide selanjutnya yaitu standar kesehatan dari net death rate dan gross death rate itu sendiri. Seperti tabel yang ada pada video presentasi kali ini, pada tahun 2020 kita ambil pada tahun 2022. Pada tahun 2022 itu angka kematian NDR atau net death rate itu sendiri ada di angka 1802 dan rata-rata kematiannya 23. Lalu ada gross death rate-nya itu kita ambil juga di tahun 2022, angka kematiannya adalah 1287 dengan rata-rata kematian 33. NDR sendiri, jumlah kematian di rumah sakit tahun 2022 sebesar 1802 itu rata-ratanya kan 23. Nah, yang artinya terdapat 23 kematian dari 1000 pasien yang masuk perawatan kurang dari 48 jam di rumah sakit. Menurut data Kemenkes 2011, nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir itu adalah kurang dari 25/1000. Jadi di Rumah Sakit Bantul ini dia masih tergolong standar ya kalau masih di bawah 25. Nah, selanjutnya di gross death rate itu sendiri, jumlah kematiannya di rumah sakit itu tahun 2022 kan sebesar 1287 kematian, serta jumlah rata-ratanya itu ada 33. Nah, angka kematian ini tuh merupakan jumlah kematian setelah 48 jam, setelah lebih 48 jam perawatan. Nah, yang sebesar 1287 kasus. Nah, dengan rata-rata 32,6 atau kita bulatkan menjadi 33, artinya terdapat 33 kematian dari 1000 pasien yang masuk perawatan rumah sakit lebih dari 48 jam. Nah, menurut data Kemenkes 2011, nilai GDR setidaknya tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar karena kematian. Jadi bedanya NDR dan GDR itu sendiri, kalau NDR itu dia keluar dengan kematian di bawah 48 jam, sedangkan GDR itu dia keluar dengan kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat di rumah sakit. Slide selanjutnya akan dibahas dengan saya juga, yaitu standar kesehatan BTO, TOI, dan ALOS. Apa sih ketiga komponen itu? Jadi ketiga komponen itu yang pertama itu ada BTO, itu adalah bed turnover, ada TOI yaitu turnover interval, dan yang terakhir itu ada ALOS atau loss aja ya, atau length of stay gitu. Jadi loss itu adalah rata-rata lama hari dirawat di rumah sakit. TOI itu adalah jarak pemerataan tempat tidur antara satu pasien dengan pasien lainnya. Dan BTO itu sendiri adalah frekuensi penggunaan tempat tidur. Jadi pada slide kali ini itu ada BTO. Nah, BTO ini kami presentasikan dengan berapa kali sih BTO ini gitu. Jadi BTO itu sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005, pemerintah Kementerian Kesehatan 2011 itu idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai itu 40 sampai 50 kali. Nah,
pada data yang ada di tahun 2020 ada di sini. Pada tahun 2020 itu satu tempat tidur itu dipakai rata-ratanya 57 hingga 75 kali, atau kita bulatkan menjadi 58 kali. Ini menunjukkan lebihnya dari angka yang tertera di Depkes RI 2005 itu. Jadi ini kurang ideal untuk digunakan untuk dipatokkan kepada untuk dipatokkan ke standar Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dan pada 2021 ada 42 kali dan 2022 45 kali, yang berarti masih ideal di angka 40 hingga 50 kali. Maka BTO hanya di tahun 2020 mungkin karena Covid itu jadi melonjak. Selanjutnya itu ada TOI atau Turnover Interval. Itu menurut Depkes RI 2005 pula, Kementerian Kesehatan 2011. Indikator ini tuh memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong itu nggak lebih dari 1 hingga 3 hari. Jadi dia nggak lebih dari 1 sampai 3 hari. Dari data yang kami dapat, itu pada tahun 2020 sampai 2022 kasur itu kosong baru terisi setelah pada tahun 2020 itu kasur yang kosong baru terisi itu setelah 3,46 atau 3,5 hari. Lalu yang 2021 itu 5 hari dan 2022 itu 5 hari. Dari data yang ditunjukkan, yang artinya seluruh data ini tuh menunjukkan ketidakidealan dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia itu sendiri, karena maksimal tidak dihuni itu tempat tidur tersebut adalah 1 hingga 3 hari. Lalu yang terakhir itu ada length of stay itu sendiri. Kami menunjukkan indikator dengan menggunakan hari, yaitu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pula pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan 2011 itu secara umum nilai loss itu yang ideal tuh antara 6 hingga 9 hari. Data yang kami dapat dari 2020 hingga 2022 menunjukkan angka berturut-turut itu 2,08 hari, 3 hari, dan 3 hari. Yang artinya adalah yang artinya tuh lebih rendah dari ideal yang ada menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia itu sendiri. Menurut saya ini lebih baik karena dia mungkin lebih cepat pemulihannya, karena kalau lama di rumah sakit berarti semakin parah kan kalau penyakitnya, sedangkan yang ada di Rumah Sakit Bantul ini sendiri dia masih terbilang cepat keluar pasiennya, berarti insya Allah akan cepat sembuh gitu. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Usta. Lalu ada rekomendasi dari kami, yaitu kita harus meningkatkan layanan kesehatan, fokus pada pencegahan dan promosi pentingnya kesehatan. Lalu pengembangan peran dokter spesialis. Nah, memanfaatkan teknologi untuk konsultasi jarak jauh, lalu tingkatkan koordinasi perawatan antar tenaga kesehatan, dan memberikan edukasi berkelanjutan pada dokter, dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan kolaborasi dengan sektor kesehatan masyarakat, dan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala. Lalu ada saran juga untuk meningkatkan pemanfaatan tempat tidur yang kosong dalam layanan kesehatan TOI, yaitu optimalkan proses penjadwalan, perluas kerjasama dengan rumah sakit lain, prioritaskan kedatangan kasus darurat, memanfaatkan tempat tidur untuk perawatan pasien jangka pendek, fleksibilitas dalam penempatan pasien, membuat program pemantauan pasien jangka pendek, edukasi staf tentang penggunaan tempat tidur yang efisien, lakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Selebihnya untuk indikator lain sudah sesuai dengan standar kesehatan Republik Indonesia. Sekian presentasi analisis data layanan kesehatan dari kelompok 4 atau kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan editing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.